Jawa Timur. Pak Muji, selamat pagi Pak Muji. Pak Muji bisa mendengar suara saya jelas ya? Jelas ya. Oke, Pak Muji, Anda saat ini berada di lapangan langsung di lokasi tempat kejadian perkara. Bagaimana Anda bisa menjelaskan proses evakuasi yang akan dilakukan pada hari ini, sesulit apa dan prosesnya akan seperti apa Pak Muji? Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa hari ini kita memasuki fase-fase terakhir, di mana masih ada sekitar 13 korban yang harus kita selamatkan di area A3 yang dibuat oleh peta oleh Basarnas, di mana saat ini masih ada 3 lantai yang ambruk di bawahnya, sehingga kita konsentrasi untuk bisa membongkar 3 lantai yang ada dengan menggunakan alat berat breakers. Ini sedang kita lakukan supaya bisa pekerjaan pembersihan segera dilakukan. Pada intinya kami ingin membuka akses ke lokasi korban agar bisa mengevakuasi 13 korban yang ada, sehingga pekerjaan untuk evakuasi korban bisa dinyatakan selesai oleh Basarnas. Yang sedang kita sampaikan, mudah-mudahan sampai jam 12 atau jam 13 bisa selesai pagi ini. Demikian. Oke, Pak Muji, ini kan kabarnya reruntuhan tersebut sisa 20% yang akan nantinya dibongkar. Kalau melihat apakah mungkin saja pada hari ini 20% tersebut akan diselesaikan hingga tuntas atau bagaimana sebenarnya pembongkaran ataupun pencarian evakuasi tersebut? Kalau pembongkaran dalam rangka evakuasi memang tinggal 15-20%, itu diupayakan selesai hari ini, dan dilanjutkan pembersihan puing-puing yang sisa yang sudah tidak ada korban, dan fokus pada kondisi untuk menghindari konstruksi yang menyangkut di kondisi bangunan existing agar bangunan existing tidak tertarik ambruk. Sementara kita selamatkan dulu korban, habis itu kita selamatkan gedung existing untuk pembersihan 100%. Sehingga kalau bisa siang ini kita bisa membantu evakuasi korban sebanyak 13. Demikian. Oke, dan Pak, apakah memang ini dengan 20% ini akan dilakukan dalam arti bahwa tidak, karena begini, ada info pembongkaran ini selesai hari ini karena susahnya untuk membongkar hingga sisa 20% ini. Sebab saling menyambung struktur bangunan yang ada di samping kiri. Karena kalau misalkan membongkar yang satu akan mengganggu struktur bangunan yang lain. Betul seperti itu Pak? Ya, betul. Artinya kalau kita fokus korban, mudah-mudahan selesai siang ini. Ada 13 itu, begitu bisa terbuka aksesnya, bisa langsung kita evakuasi 13 korban tersebut dalam waktu cepat, karena tim Basarnas sudah standby untuk melakukan evakuasi karena menunggu dibukanya akses dari bawah, di bawah tumpukan 3 lantai yang ada di atasnya. Itu kita fokuskan itu sehingga pekerjaan Basarnas untuk evakuasi korban selesai. Selanjutnya kalau evakuasi korban selesai, kami akan berhati-hati untuk menarik atau membongkar sisa puing-puing yang ada yang tersangkut pada gedung existing, agar tidak ada tarikan pada gedung existing sehingga gedung existing akan tidak stabil dan menyebabkan roboh. Ini juga hal sangat penting meskipun evakuasi korban selesai dilaksanakan. Oke, Pak Muji, ini saya catat juga bahwa perhatian ini langsung dari Presiden Prabowo yang mengatakan akan mendata kondisi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Berhubungan dengan konstruksi ini, kalau Anda melihat dari pesantren Al-Qazini, apakah menurut Anda ini sebuah konstruksi yang tidak sesuai aturan atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau ditanya mana yang paling penting untuk konstruksi seperti fasilitas umum pendidikan yang berbentuk gedung bertingkat ini, adalah yang kami temukan bahwa sambungan-sambungannya itu tidak bekerja, tidak dipasang dengan baik. Kayaknya orang bisa membangun bentuknya dari luar sama, tapi di dalamnya sambungan-sambungan tulangan antar balok kolom-kolom balok-balok ini dikerjakan tidak sempurna. Begitu ada goyangan atau beban berlebih, ini langsung ambruk dan kolaps seketika, dan ini membahayakan orang-orang atau penghuni yang ada di bawahnya. Sekali lagi, pun mengacu pada perintah Presiden kepada teman-teman atau siapapun pemilik fasilitas umum yang akan dibangun, silakan untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat atau kami perguruan tinggi untuk melakukan konsultasi agar di dalam baik perencanaan maupun pelaksanaan bisa aman, safety faktornya cukup, sehingga aset ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penghuninya nantinya dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Seperti itu, kami siap dan sebetulnya standar nasional Indonesia sudah beredar cukup lama dan bisa diaju, bisa dipakai sebagai acuan dalam pembangunan gedung, khususnya gedung bertingkat. Demikian. Oke, Pak Muji, bangunan yang roboh satu sisi, tapi bagaimana Anda melihat dengan bangunan yang masih berdiri di Ponpes Al-Kozi ini? Apakah menurut Anda, dari pengamatan Anda, memang sudah sesuai dengan konstruksinya sehingga aman atau bagaimana? Ya, untuk memastikan pertanyaan tadi apakah konstruksinya masih aman apa tidak, secara visual memang ini perlu di-assessment, perlu diperiksa lagi. Ada beberapa solusi untuk gedung existing yang ada, bila mana bisa dilakukan perkuatan, ya nanti kita bantu untuk metode atau teknik perkuatan. Bila mana harus dibongkar, ya harus dibongkar karena kalau tidak akan membahayakan bangunannya. Tidak saya geser karena ekskavatornya mau berat. Oke, silakan Pak. Ya. Harus berarti tetap berhati-hati dalam Ya. berada di lapangan dan sambil kita Ya. mencari informasi terus. Nah Pak, apa sebenarnya yang Anda ingin sampaikan bahwa ke depan apakah memang secara umum apa yang menjadi kejadian di Ponpes Al-Kozi ini 1 dan 2 atau Anda melihat sebenarnya banyak bangunan baik itu sekolah maupun asrama di wilayah Indonesia ataupun di Jawa Timur lah kita spesifik itu yang masih konstruksinya ini masih betul-betul tidak sesuai dengan aturan sebenarnya? Ya, saya tidak bisa berandai-andai. Intinya kami siap, tidak hanya pondok pesantren Al-Kozi ini, pondok-pondok pesantren yang lainnya pun kita siap. Dan itu sudah pernah saya lakukan di beberapa pondok yang meminta bantuan ke saya, daerah Lamongan, daerah itu pondok, beberapa juga masjid-masjid yang mempunyai lantai yang cukup tinggi, termasuk kubahnya, sudah sering kita bantu. Monggo yang lainnya bisa kita bisa merapat ke kami untuk kita bantu. Dan sebetulnya pemerintah daerah setempat juga sudah boleh didatangi untuk minta bantuan baik perencanaan maupun pengawasan pembangunan. Saya kira itu. Saya kira kita tidak bisa berandai-andai. Mari kita bersama-sama membangun aset yang cukup handal. Oke. Demikian. Dan apakah ini Anda juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah setempat, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, sehingga tidak terjadi hal yang serupa? Ya, ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur. Kami ITS siap melakukan bantuan backup untuk agar pembangunan aset fasilitas pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan aman buat penghuninya. Oke, Pak, kalau lebih teknis soal pencarian hari ini, bagaimana Anda melihat bahwa pencarian hari ini akan lebih banyak menggunakan alat berat untuk menyelesaikan yang sisanya itu, atau lebih banyak tenaga manusianya dalam arti untuk membongkar reruntuhan yang sisa 20% itu? Saya kira yang saat ini kita fokus ke alat-alat berat karena masih ada 3 lapis lantai yang kita bongkar. Namun demikian kita juga tetap harus memanfaatkan pengambilan material dalam kondisi manual ya. Tenaga ahli, tenaga bantuan dari Polri dan TNI cukup banyak bila mana diperlukan untuk pemindahan secara manual. Tetapi kita sekarang fokus untuk pembongkaran 3 lapis lantai di atas korban dan alat-alat berat baik breaking, crane maupun ekskavator. Oke, dari 3 lapis yang Anda tadi sampaikan itu sebenarnya kondisi yang paling parah berada di wilayah yang mana, Pak? Di Bangunannya? blok A3. Blok A3 Ada ya? A1, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A4 sudah selesai, Oke. tinggal A3. A3 itu kalau kita membayangkannya itu berada di posisi paling atas atau di dasar? Oh, Dena ya, dari Dena itu sisi barat selatan. Paling Pojok atas ya? kiri. Artinya mulai lantai 3, lantai 2, lantai 1. Paling atas lantai 3, bawah lantai 1. 3 lapis itu bisa dilihat dari background. Itu yang terlihat adalah lantai 3. Oke, Di berarti bawahnya ada lantai 3. oke, kalau kita simpulkan ini karena posisi fondasinya atau dasarnya itu tidak bisa menahan beban yang terus berada di atas ya? Kalau pondasi cukup kuat, Pak. Oke. Pondasi cukup baik. Yang tidak bagus adalah sambungan balok kolomnya. Sambungan ini yang akhirnya membuat Lepas. tekanan bangunan dari atas itu terus menurun ke bawah gitu ya maksudnya? Ya, karena lepas. Balok dan kolomnya lepas, sehingga langsung turun ke bawah. Oke,
kalau dari investigasi Anda selama proses evakuasi pun juga proses pencarian korban, melihat konstruksi bangunan ini, menurut Anda apakah memang di awal pada masa pembangunan ini dilakukan oleh ahli atau bukan sebenarnya? Ya, itu saya tidak bisa menjawab karena belum ada informasi yang masuk ke saya. Karena saya masih fokus ke evakuasi korban dan pembongkaran lahan. Nanti bisa ditanyakan karena ini dari pihak-pihak yang berwajib sudah melakukan proses untuk pengumpulan data mengenai pembangunan ini mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan. Sedang diproses untuk mengumpulkan data. Oke, oke. Kalau dari materialnya sendiri, kalau Anda melihat secara kasat mata, apakah mungkin memang sudah sesuai dengan standarnya atau bagaimana? Untuk beton sudah kita ambil sampel. 4 hari lagi kita akan lakukan pengujian. Habis itu tulangan juga, besi tulangan sudah kita ambil, sudah kita potong untuk diuji untuk diameter 16, 19, 20, 13 sudah kita ambil untuk diuji bersama beton pada hari Rabu ke depan oleh pihak Polda. Oke, berarti butuh berapa lama? Seminggu kah untuk mengetahui hasilnya bahwa ini dari bahan bakunya yang digunakan memang tidak sesuai standar atau bagaimana? 1-2 hari selesai. 1-2 hari selesai. Oke, apa sebenarnya yang ingin dicari atau ingin diketahui dari hasil investigasi terhadap bahan baku yang digunakan ini, Pak? Ya, tentunya menjawab pertanyaan tadi, mengumpulkan data siapa yang merencanakan, mengumpulkan data siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Setelah itu siapa yang memproduksi beton, siapa yang mengirim besi, dari mana, hasil mutu betonnya seperti apa, mutu tulangan seperti apa, itu akan dapat diinformasikan lebih lanjut karena masih dalam proses pengumpulan data. Oke, apakah memang nantinya hasil ini akan diberikan ke pemerintah daerah atau diberikan kemana? Misalkan ada dari pihak kepolisian atau kemana, Pak, hasil investigasi tersebut? Itu nanti investigasi dipimpin oleh Polda Jatim. Nanti hasilnya akan tentunya kewenangan Polda Jatim itu menyampaikan hasilnya kepada siapa saja. Tapi kami membackup untuk evaluasi data teknisnya. Oke, Pak, kita kembali ke teknis evakuasi yang akan dilakukan pada hari ini. Berarti optimis ya, Pak, hari ini? Saya mau izin. Oke. Ya, mohon izin ini harus segera dievakuasi. Oke. Karena saya harus naik ke lantai atas. Terima kasih banyak Pak Muji nanti bisa Irmawan. lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Muji Irmawan, mohon maaf. pakar teknik sipil instruktur ITS Surabaya. Terima kasih sekali lagi.